Ada pertanyaan teman kita begini guys, kenapa umat Kristen mengaitkan ajarannya dengan Israel? Oke guys, jawaban yang pertama, karena Israel Yahudi dengan Kristen itu satu Tuhan, yaitu menyembah Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu Allahnya Adam, Allahnya Nuh, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Daud, Allahnya Musa, yaitu Allah Bapa Sang Pencipta segala di langit dan di bumi. Poin yang kedua, hubungan antara ajaran Israel dengan ajaran Kristen guys. Perlu kita ketahui bahwa Tuhan Yesus datang dari surga, mengajar ajaran surga. Dalam Yohanes 6 ayat 38, Yesus berkata guys, sebab aku telah turun dari surga. Yesus datang dari surga untuk menyempurnakan ataupun merevisi kitab Taurat guys. Dalam Matius 5, di sini hukum Taurat direvisi oleh Tuhan Yesus guys. Silakan pelajari, ada banyak ajaran-ajaran kitab Taurat yang direvisi oleh Tuhan Yesus dengan ajaran-ajaran surga. Poin-poinnya boleh Anda baca di sana. Di antaranya adalah ajaran Taurat itu kasihilah orang tua, anak dan istri. Tetapi ajaran Yesus merevisi, bukan hanya orang tua, anak dan istri dikasihi, tetapi orang yang menjahati kamu, yang menganiaya kamu juga harus kamu kasihi. Karena memang malaikat di surga yang begitu, gaya hidupnya saling mengampuni, saling mendoakan, gak peduli siapa yang salah, penting saling ampuni, penting saling mendoakan. Sebab guys, kalau kasihilah anak istri dan orang tua, semua ajaran Taurat ini juga diajarkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ateis pun menyuruh untuk mengasihi anak istri, menghormati orang tua. Tetapi Tuhan Yesus membawa ajaran baru, membawa ajaran surga dengan tujuan supaya kami tidak di level ajaran dunia lagi, tetapi di level ajaran surga. Nah, ketika Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat Yahudi, Yesus ditolak. Siapa yang mengikut Yesus mereka intimidasi. Sehingga Yesus mengajar itu di tepi danau, di padang-padang rumput. Banyak ribuan bahkan puluhan ribu orang di sana, yang dari Yahudi, non-Yahudi, dari Yunani, orang-orang Roma, mendengarkan ajaran Yesus itu. Justru diterima baik oleh orang Roma, orang Yunani, orang Samaria. Tetapi di kaum Yahudi sendiri, siapa yang percaya ajaran Yesus, siapa yang ikut Yesus, diintimidasi, bahkan dianiaya. Karena ajaran Yesus ini, ajaran surga ini semakin berkembang di kalangan non-Yahudi, maka mereka membuat tempat ibadah sendiri, yaitu disebut gereja. Mereka membuat agama sendiri, yaitu Kristen, artinya pengikut Kristus. Nah, semua yang saya ceritakan ini guys, boleh Anda baca dalam Alkitab, tepatnya dalam kitab para rasul guys. Di situ dijelaskan sejarah bagaimana perkembangan ajaran Yesus di kalangan non-Yahudi dan bagaimana orang-orang yang menganut ajaran Yesus ini pertama sekali di Antioquia menyebut diri mereka Kristen dan mendirikan rumah ibadat gereja. Silakan baca dalam kitab Kisah Para Rasul.